Annyeonghaseyo, berjumpa kembali bersama saya di Ini K-pop dan kali ini kita akan mereview sebuah drama yang baru aja tamat berjudul The Atypical Family. Apa jadinya kalau ada satu keluarga punya kekuatan super tapi nggak berfungsi gara-gara penyakit gaya hidup? Ya, setidaknya itulah yang terjadi pada keluarganya Bok Gi-ju. Bok Gi-ju adalah anak kedua dari dua bersaudara yang keluarganya punya kekuatan super tapi nggak berfungsi gara-gara penyakit gaya hidup. Sekarang mari kita bedah dulu superhero yang katanya kalah sama lifestyle ini. Sang ibu yang bernama Bokman adalah seorang wanita tua yang memiliki kekuatan super bisa melihat masa depan lewat mimpinya. Cuma sayang ini agak-agak nggak berfungsi nih kemampuannya karena dia mengalami insomnia. Ibu-ibu yang satu ini kayaknya kebanyakan kopi kenangan. Sang anak pertama bernama Bok Dong-hee. Dia dulunya adalah seorang model dan memiliki kemampuan bisa terbang. Cuman sayang kemampuannya nggak berfungsi karena dia kegemukan alias obesitas. Makanan di Korea tuh emang enak-enak banget, jadi kita nggak bisa berhenti gitu. Bok Gi-ju diperankan oleh Jang Ki-young adalah seorang cowok yang memiliki kekuatan super bisa kembali ke masa lalu, spesifik ke masa-masa bahagianya saja. Cuman aduh sayang banget ini kekuatannya agak nggak berfungsi gitu karena dia mengalami depresi yang merenggut masa-masa bahagianya. Bok Gi-ju, saran dari saya, kalau misalkan ke psikolog mahal, kita main Twitter aja. Sembuh enggak, gila iya. Bok Gi-ju memiliki satu orang anak bernama Bok Ina. Dipanggilnya sih Inayah ya, karena suka kayak Inayah, Inayah. Dan si Inayah ini memiliki kekuatan super di mana dia bisa membaca pikiran orang dengan melihat mata lawan bicaranya. Cuman sayang, si Inayah ini tuh orangnya introvert, jadi ketemu orang aja kayak susah gitu kan. Terus juga dia kecanduan main game HP. Jadi matanya tuh minus. Jadi kalau ngeliat orang lain tuh kayak buram gitu. Selain memiliki kekuatan super, ternyata keluarganya Bok Gi-ju ini juga memiliki uang yang banyak. Mereka tinggal di sebuah geria tawang yang mewah, bahkan kalau masuk rumah dia tuh kayak nggak usah buka sepatu gitu. Ciri-ciri orang kaya banget. Kekayaan keluarga Bok Gi-ju ternyata menarik perhatian satu keluarga penipu yang modusnya adalah menikahi anak orang kaya itu, kemudian bercerai dan menguras kekayaan targetnya. Nah, disinilah muncul Do Da-hee yang diperankan oleh Chon Woo-hee yang misinya adalah menikahi Bok Gi-ju dan akhirnya bercerai, kemudian mengambil alih harta atau mengambil harta kekayaan dari keluarga Bok Gi-ju. Nah, sebenarnya di sini sudah kelihatan nih plot khas ala drama Korea, di mana awalnya si cewek ini pura-pura untuk mencintai si cowoknya, ternyata dia benar-benar mencintainya dan ternyata mereka hidup bahagia selamanya. Tapi drama ini nggak sesimpel itu, guys. Drama ini memiliki sekelumit masalah yang dieksekusi dengan menghasilkan namanya itu plot twist sehingga kita semua kaget dengan drama ini. Salah satu ciri drakor yang bagus, nggak cuma drakor sih tapi juga film gitu ya ataupun series, biasanya dia memiliki sebuah premis yang simple tapi menarik. Dan The Atypical Family ini memiliki ciri itu gitu. Karena premisnya adalah ada satu keluarga yang memiliki kekuatan super tapi nggak berfungsi karena gaya hidup, penyakit gaya hidup. Itu kayak unik banget gitu ya. Kalau misalnya kalian adalah seorang penulis naskah atau skenario dan akan memberikan ini kepada produser, ketika produser baca premis itu minimal melotot gitu produser. Jadi ketika saya nonton ini, tahu premisnya dan tanpa mengetahui trailer atau teasernya, menurut saya sih ini menarik gitu ya. Dan bener aja alhamdulillah gitu ya, meskipun saya juga nggak begitu peduli dengan cast-cast yang ada di drama ini, ketika akhirnya nonton dan emang bagus gitu. Di tiap akhir episodenya juga suka dikasih sesuatu yang bikin penasaran sehingga nagih gitu kita tuh untuk nonton drama berikutnya. Cuman sayang gitu, ini episodenya cuma 12, jadi awal Mei tayang, Juni udah-udahan lagi. Salah satu ciri drakor bagus lainnya adalah drakor ini bisa bikin kita jadi berdiskusi, ngebahas teori-teori yang ada di dalamnya. Kayak contoh kemarin Moving, terus juga Reborn Rich, Death Game, dan masih banyak lainnya. Dan di drama ini pun saya dengan beberapa teman juga diskusi gitu ya, ngebahas soal permainan waktu yang ada di drama ini, paradoks-paradoks yang terjadi gitu ya. Apakah ketika Bok Gi-ju kembali ke masa lalu bisa mempengaruhi masa depannya? Apakah yang dilihat oleh si nenek di mimpinya itu bisa benar kejadian atau bakal ditwist? Itu jadi
obrol yang bisa dibahas gitu. Mungkin bisa juga jadi skripsi. Nah, dari tadi kita ngomongin soal ciri-ciri drama bagus ya, dan sebenarnya drama bagus tuh bisa dilihat dari cast-nya yang papan atas gitu kan, terus juga dari penulisnya yang punya jam terbang tinggi, atau dari biaya produksinya yang mahal dan lain-lain. Tapi di Atypical Family bikin saya jadi ngeluarin ciri baru soal drama bagus tuh kayak apa. Jadi dari drama Atypical Family saya jadi sadar salah satu ciri drama yang bagus lainnya adalah punya pemain bocil yang aktingnya membagongkan. Men, si Inayah itu aktingnya bagus banget ya Allah. Namanya Pak Soyi ya. Dan dia baru umur 12 tahun tapi gila aktingnya udah bagus banget. Saya masih ingat adegan dia akhirnya bisa ngomong sama bapaknya di taman gitu kan. Si Inayah akhirnya bisa mengeluarkan isi hatinya yang selama ini dia pendam, penderitaan yang dia alami selama dia menjadi remaja ini, unek-unek yang pengen dia katain ke bapaknya, itu semuanya keluar dan dia ekspresiin dengan nangis kejer. Wow, saya sebagai ayah beranak satu melihat adegan itu, guys, ini keluar air mancur dari mata itu. Dan yang bikin penasaran banget adalah si Pak Soyi ini kan dia baru berumur 12 tahun. Tapi udah aktingnya udah kayak dia dapat 12 Oscar gitu ya. Dari mana dia dapat pengalaman sedih itu gitu? Baru umur 12 gitu kan. Ya pasti dilatih gitu ya, tapi bisa sampai kayak gitu. Waduh, masa depan drakor di tangan Pak Soyi ini luar biasa banget ya. Kita lihat di masa depan nanti si Pak Soyi kayak apa. Tentunya masih banyak ciri-ciri kenapa The Atypical Family adalah drama yang bagus. Tapi aduh, kalau ngomongin itu mulu nggak selesai-selesai. Mendingan teman-teman langsung tonton aja drama The Atypical Family. Buat yang belum nonton langsung nonton aja. Dan hati-hati jangan sampai kena spoiler. Nah, ngomong-ngomong soal spoiler, saya sekarang mau spoiler. Jadi buat yang belum nonton, mending kalian close aja halaman ini gitu ya. Kalian buka Netflix, terus nonton The Atypical Family. Tapi sebelum itu, like dulu. Nah, di segmen ini saya mau ceritain soal penjelasan ending di drama The Atypical Family. Ada beberapa versi yang saya dapat, tapi saya mau nyampein versi saya dulu. Seperti yang kita tahu di episode 12 itu ada bocah baru ya, dia bernama Bok Nuri yang merupakan anak dari Gwiju dan juga Dahi. Mungkin kalian bertanya-tanya, ini kapan mereka berbuatnya kok udah ada anak kecil aja? Kita nggak bahas itu ya, tolong. Dan sutradara juga nggak secara spesifik memperlihatkan adegan itu sehingga mereka punya anak. Tapi yang pasti ini ada Bok Nuri dan dia adalah anak Bok Gwiju dan juga Dodahi. Di scene terakhir banget diperlihatkan kalau Bok Nuri ini ternyata juga memiliki kekuatan super. Seperti kita tahu kekuatan super ini kan genetik ya, alias diturunkan. Dan di scene terakhirnya itu diperlihatkan Bok Nuri berhasil mengambil mainan yang katanya dia ambil dari hari kemarin. Dari situ Dodahi menyimpulkan kalau kekuatan supernya Nuri adalah dia bisa kembali ke masa lalu dan mengambil sesuatu dari masa lalu tersebut. Sebuah upgrade dari kekuatannya Bok Gwiju, dimana kalau Bok Gwiju kecil dulu tuh dia nggak bisa menyentuh sama sekali di masa lalu. Jadi ketika Dodahi meminta Nuri untuk mengambil sesuatu dari masa lalu yang mana ternyata itu adalah ayahnya, Nuri pun kembali ke masa lalu ke momen kebakaran yang ada di sekolah itu dan mengajak ayahnya untuk kembali ke masanya si ada Bok Nuri ini. Jadi menurut saya ternyata si Bok Gwiju itu nggak mati, dia hanya mengalami time skip dan dia ke masa depan kemana sudah ada si Bok Nuri. Saya melihat teori ini hanya dengan mata saja gitu ya, mengartikan apa yang saya lihat di episode terakhir itu, dan segitu aja udah mind blowing banget. Nah, tapi ternyata ada nih ya beberapa teori yang dilahirkan oleh para penonton di Atypical Family dan saya temukan ini di Twitter dan langsung kita baca aja nih ya. Nah, menurut si akun Twitter ini, jadi Gwiju itu mencurangi kematiannya, cheating gitu ya. Jadi kan di masa present itu ada adegan si Gwiju nahan tembok gitu ya, dan dia itu harusnya mati di situ sesuai dengan prediksi ibunya. Nah, tapi dia mencurangi hal tersebut dengan kembali ke masa 13 tahun lalu saat Dahi terperangkap di kebakaran di sekolahnya. Nah, karena Gwiju di masa present sudah meninggal, makanya dia tidak bisa kembali ke masa present dan dilabeli sebagai sesuatu yang sudah hilang. Makanya ada pemakaman tanpa body gitu ya. Nah, di sini juga dijelasin Bok Nuri kemampuannya adalah mengembalikan lost things atau sesuatu yang hilang. Jadi dia berhasil mengembalikan bapaknya ke masa sekarang. Gitu katanya, guys. Tapi ini sebenarnya masih ada perdebatan soal teori yang satu ini. Tapi mendingan teori saya aja, guys, dari kalangan awam yang tidak mikirnya terlalu deep, tidak terlalu overthinking gitu ya. Nah, itulah dia kurang lebih review untuk drama The Atypical Family. Menurut kalian seru nggak dramanya? Teori-teorinya kalian lebih suka yang mana?
gimana? Tadi tuh udah kita bahas ya. Terus kalau misalkan kalian punya teori sendiri, jangan lupa tuliskan di kolom komentar. Nah, segitu aja konten kita untuk kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Terima kasih. Kamsahamnida. Annyeonghaseyo. Semoga ada efek-efek simple yang bisa saya gunakan.